Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Dan saya berdoa, berharap kepada Tuhan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti juga jiwa kita baik-baik saja. Nah, hari ini saya rindu menyampaikan pesan pastoral dari firman Tuhan yang saya berikan tema upah di sorga karena penderitaan di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia di muka bumi Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Termasuk jemaat yang ada di Korintus dan juga kita yang ada di Indonesia. Nah, jika kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, ingatlah upah sedang menanti kita. Apa upahnya? Kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan di surga sedang menunggu kita kalau kita mengalami kemenangan. Nah, saya kutip dari firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari firman Tuhan ini kita dapat belajar beberapa hal. Antara lain, yang pertama, jangan tawar hati menghadapi penderitaan. Nah, penulis daripada surat ini, yaitu Paulus, menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, agar mereka tidak tawar hati menghadapi kematian. Mengapa? Sebab upah di sorga sedang menanti, yakni kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Mengapa Paulus itu menasehati supaya jangan tawar hati? Ada alasannya. Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyebabkan tawar hati itu adalah salah satunya masa kesesakan atau penderitaan. Tawar hati itu menyebabkan kekuatan atau daya juang kita kecil, sehingga kita bisa kalah menghadapi situasi atau keadaan yang terjadi pada waktu itu. Nah, kondisi sangat berbahaya untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus jika kita mengalami tawar hati. Beberapa orang percaya yang beralih keyakinan karena faktor kesesakan, dan itu jumlahnya juga sangat banyak. Mengapa? Sekali lagi, karena faktor kesesakan. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menderita waktu di bumi ini. Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan alasan Yesus menderita adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab itu, kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi atas hidup kita, yang semestinya kita tidak menderita karena faktor itu, maka sadarlah, ingatlah, Yesus juga menderita waktu di muka bumi ini. Alasannya sangat jelas, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan, percayalah kemuliaan Allah yang kekal dijanjikan melebihi penderitaan kita di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang dipilih oleh Tuhan itu ditentukan oleh Tuhan dari semula untuk menjadi serupa
dengan gambar anaknya, yaitu serupa dengan Yesus Kristus. Supaya apa? Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan penderitaan kepada kita, ingat Roma 8 ayat 29 sampai 30 bahwa percayalah kemuliaan kekal yang Allah janjikan itu melebihi penderitaan kita waktu di muka bumi. Paulus juga menulis hal yang seperti itu. Nah, yang ketiga, selama kita tinggal di bumi, jangan berorientasi kepada yang sifatnya sementara, tetapi berorientasilah kepada yang sifatnya kekal. Apa yang sifatnya sementara di muka bumi? Keinginan mata, keinginan hati, keangkuhan hidup. Saudara, banyak orang berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan. Bekerja keras untuk sebuah jabatan, untuk karier tertentu, sampai mereka melupakan keluarganya. Bahkan kesehatannya sendiri dilupakan untuk mengejar. Itu semua sifatnya sementara di muka bumi. Tapi apa yang sifatnya kekal? Yaitu hal-hal yang rohani. Firman Tuhan, ibadah, berbuat baik, itu adalah hal-hal yang sifatnya kekal. Nah, oleh karena itu mari, selama kita di muka bumi, fokuskan untuk mencari hal-hal yang rohani. Perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di muka bumi. Sekali lagi ingatlah bahwa upah di sorga karena penderitaan di bumi. Sehingga kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, bahwa Engkau memberikan kami upah di surga karena Tuhan izinkan penderitaan yang terjadi di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, itu semua melebihi daripada apa yang kami derita di muka bumi ini. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan tuntunan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.